Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan syakirin. Puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam yang luar biasa. Kita telah melakukan Ramadan dan amalia-amalia Ramadan. Kita telah melakukan merayakan hari kemenangan 1 Syawal yang luar biasa, membahagiakan kita, membahagiakan keluarga kita. Baik, sahabat soleh-soleha, sekarang saya akan share tentang mubadarah atau bersegera dalam melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, bersegera melakukan kebaikan, maka itu tidak berarti kita tidak menunda-nunda kebaikan. Berarti kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda bahwa amalia Ramadan kita diterima oleh Allah dengan kita dimudahkan di luar Ramadan untuk tetap beribadah, melakukan kebaikan di luar Ramadan. Baik, sahabat soleh-soleha, mubadarah itu yaitu bersegera dalam kebaikan, ini sangat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minunal quwwah khairun wa uhibbu ilallah. Mukmin yang kuat itu ya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun setiap mukmin itu tetap baik ya. Tapi kita hendaknya diperintahkan untuk bersemangat, untuk kuat, untuk rajin ya. Semangatlah pada perkara yang bermanfaat ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut dan janganlah engkau malas. Demikian hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa bersegeralah untuk beramal soleh, ya, sebelum datangnya fitnah yang samar seperti potongan malam gelap gulita, sehingga seseorang di pagi harinya dia masih beriman, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Begitupun sebaliknya, di sore harinya dia masih beriman, tetapi di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Ini ia menjual agamanya demi mendapatkan perkara dunia, nauzubillah min dzalik, demi harta dunia. Contoh bersegera menikah ya, ketika sudah mampu ya, ketika sudah usianya sudah cukup dari segi harta sudah siap, sudah mampu, mentalnya sudah mampu, maka bersegeralah untuk menikah. Ketika usianya sudah masuk, dia sudah dewasa, hartanya sudah cukup, segeralah untuk menikah ya. Kemudian bersegera untuk datang ke masjid ya, segeralah datang ke masjid. Ketika ada niat, ada azan berkumandang, segeralah ke masjid, jangan ditunda, sebab nanti syaitan menggoda, batal, dan akhirnya kita tidak melakukan perkara yang baik. Kemudian bersegeralah untuk menuntut ilmu, jangan ditunda untuk menuntut ilmu. Ketika kita akan pergi menghadiri kajian, misalnya pengajian atau mendaftar kuliah misalnya dan lain-lain, segera jangan ditunda untuk menuntut ilmu ya. Kemudian bersegeralah membayar zakat, misalnya zakat fitrah, jangan ditunda, akhirnya gema takbir 1 Syawal sudah berkumandang ya. Jangan sampai gema takbir 1 Syawal berkumandang kita belum berzakat fitrah ya. Semua yang terpuji itu hendaknya bersegera. Kemudian yang tercela adalah istiljal, tergesa-gesa. Janganlah kita beristiljal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hati itu dari Allah, tergesa-gesa itu dari syaitan ya. Ini Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ini hadis yang sahih. Definisi tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu sebelum datang waktu yang seharusnya datang ya. Jadi dia terburu-buru tanpa berpikir panjang, tanpa ada action plan, tanpa ada planning sebelumnya. Tergesa-gesa itu melakukan sesuatu sebelum datang waktu yang seharusnya. Jadi definisi lain dari tergesa-gesa itu adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir, tanpa memperhatikan dengan saksama terlebih dahulu ya. Tergesa-gesa adalah seseorang mengambil lahiriah dari suatu semata dan menghukumi sesuatu itu sebelum dia mengetahui ilmunya, misalnya sebelum dia berhati-hati menilainya dan sebelum memperhatikan dengan saksama bagaimana sih seharusnya, SOP-nya bagaimana, aturannya bagaimana, dia langsung melakukan secara terburu-buru, secara tergesa-gesa. Akhirnya dia tidak tahu ilmunya tapi dia sudah lakukan, akhirnya salah, fatal ya. Maka bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktunya yang tepat dan didahului dengan ilmu ya. Jadi kalau sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan tentang hal itu, kemudian kita hati-hati serta memperhatikan dengan seksama
bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan ilmu, dengan baik. Oleh karena itu di sisi lain kita dianjurkan juga punya sikap tenang dan hati-hati, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang al-ashaj, ya, di mana Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikap al-hil dan al-anah. Ya, hadis ini menunjukkan terpujinya sikap al-hil, tenang. Syekh Muhammad bin Sahih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa al-hilm adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya. Ketika dia marah, dia tenang. Ketika marah, dia tetap tenang, ya. Dia kendalikan marahnya. Adapun al-anah yaitu berhati-hati dalam bertindak dan tidak tergesa-gesa. Jadi pelan-pelan, soft sedikit, ya. Serta tidak mengambil kesimpulan dari sekedar yang nampak sekilas saja, lalu serta merta menghukumnya, menghakiminya. Padahal yang benar hendaknya dia berhati-hati dan teliti, harus lakukan sesuai dengan ilmunya, ya. Kemudian dari sikap tenang serta hati-hati ini berbeda dengan sikap malas, sahabat fillah. Karena malas itu justru tercela. Allah berfirman tentang orang munafik, ya. Orang munafik itu mereka wala ya'tunas shalah, ya. Mereka tidak menunaikan sholat, ya, kecuali dengan malas-malasan. Wahum kasal, illa wahum kasal. Jadi dalam surah At-Taubah dikatakan bahwa mereka orang munafik itu tidak mengerjakan sholat berjamaah kecuali dengan malas-malasan. Nauzubillah. Jadi ketika kita malas-malasan melakukan sholat berjamaah, itu kita tergolong orang munafik. Nauzubillah min dzalik, ya. Rasulullah juga bersabda, ya, bahwa Rasulullah itu senantiasa berlindung dari sikap malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajr wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kelemahan, dari kemalasan, ya, dari sikap pengecut, penyakit di hari tua, dari sikap pelit, dan aku berlindung kepadamu dari min azabil qabr, dari azab kubur, dan dari fitnah orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Jadi ini doa Rasulullah, ya, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini semua menunjukkan bahwa sikap malas itu adalah sikap tercela, sahabat fillah, ya. Di mana Al-Munawi menjelaskan bahwa al-kasal atau malas adalah merasa berat dan menunda-nunda perkara yang semestinya dilakukan padahal ia mampu, ya. Jadi saya pernah melakukan seperti itu. Saya misalnya di kantor malas untuk pergi berwudu, untuk menunaikan sholat kan harus kita berwudu dulu, malas ke kamar mandi, itu semua godaan setan sehingga kita menunda-nunda sholat. Akhirnya kita sholat di ujung waktu, di penghujung waktu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita, ya. Maka bedakan teman-teman sekalian, bedakan al-hilm tenang dengan al-kasal yang malas. Jadilah orang yang tenang, tapi jangan jadi orang yang malas, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa diberikan kemudahan kepada kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, sehingga kita berlomba-lomba untuk selalu melakukan yang terbaik. Kita menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang dibutuhkan dan yang menebar manfaat di mana saja kita berada. Demikian sahabat fillah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan bersama untuk berlomba-lomba menuju yang terbaik untuk bekal kita menghadap Allah kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.